Persija bungkam PSS di laga tunda pekan ke-17. Partai tunda pekan ke-17 BRI Liga 1 2022-2023 antara PSS Sleman versus Persija Jakarta telah selesai dilaksanakan. Laga yang berlangsung di Stadion Sultan Agung SSA Bantul Minggu 8 Januari 2023 sore itu dimenangkan Macan Kemayoran dengan skor 2-0. Gol kemenangan Persija Jakarta dicetak oleh Rico Simanjuntak pada menit ke-81 dan Ginanjar Wahyu Ramadhani di menit ke-89. Ini merupakan lanjutan partai tunda yang terhenti di Stadion Manahan Solo 23 Desember 2022. Kala itu pertandingan tidak bisa dilanjutkan akibat curah hujan yang terlalu tinggi. Tambahan 3 poin membuat Persija Jakarta merangsek naik ke peringkat 4 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan torehan 32 poin. Sementara kekalahan ini membuat PSS Sleman tetap berada di posisi ke-15 dengan 16 poin. Park Hang-seo tidak terima Vietnam disejajarkan dengan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menganggap bahwa level tim berjulukan skuad Garuda itu telah sejajar dengan Vietnam. Sintayong menilai timnas Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak dilatihnya mulai 2020. Sintayong mengaku bahwa Vietnam dan Thailand adalah dua tim terkuat di Asia Tenggara, namun sudah bisa disamai oleh timnas Indonesia. Pelatih Vietnam Park Hang-seo sedikit tidak terima perbandingan dari Sintayong. Dia meminta juniornya itu untuk membuktikan ucapannya di atas lapangan. Panas lagi, Park Hang-seo minta Sintayong jangan banyak ngomong. Laga semifinal leg kedua Piala AFF 2022 antara timnas Vietnam melawan timnas Indonesia akan berlangsung Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Maidin Hanoi. Pada laga leg pertama yang berlangsung di Jakarta, kedua tim berbagi skor 0-0. Laga itu diwarnai dengan tensi yang panas. Tensi serupa tampaknya akan tersaji di Maidin. Paling tidak itu yang terlihat dari suasana konferensi pers sebelum laga itu. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo menanggapi sinis rasa percaya diri pelatih timnas Indonesia Sintayong. Park ingin membuktikan kata-katanya dengan hasil di lapangan. Pelatih yang sudah menukangi timnas Vietnam sejak 2017 itu kemudian menyatakan dirinya tak terbiasa menilai kualitas tim lain yang lebih suka fokus kepada tim asuhannya sendiri. Park Hang-seo kemudian meminta Sintayong untuk tidak terlalu banyak bicara, biarkan hasil di lapangan yang membuktikannya. Public Enemy ASEAN, Doan Van Hau ternyata pernah ditampol pemain Thailand. Bek kiri timnas Vietnam, Doan Van Hau menarik perhatian di sepanjang pergelaran Piala AFF 2022. Van Hau kerap melakukan pelanggaran brutal. Menariknya, ex pemain Heerin Van itu sejauh ini masih belum mendapatkan kartu kuning di Piala AFF 2022. Namun Doan Van Hau tak melulu leluasa mengasari lawan tanpa mendapatkan ganjaran. Pada turnamen Kings Cup 2019, Doan Van Hau pernah ditampar pemain timnas Thailand titipan Puang Chan. Puang Chan tampak gregetan dengan Van Hau. Ada tamparan yang ia lepaskan dengan tangan kanannya ke pipi sebelah kiri Van Hau ketika beberapa pemain dari kedua tim terlibat adu argumen. Park Hang-seo setuju perlu ada VAR di Piala AFF 2022. Banyak kejadian kontroversial yang terjadi di Piala AFF 2022. Hampir semua kejadian itu berkaitan dengan keputusan dari wasit. Misalnya yang terjadi di laga grup B Piala AFF 2022, saat itu ada beberapa pelanggaran dari Doan Van Hau yang tak tertangkap oleh wasit. Menariknya, wasit bahkan sama sekali tidak memberikan kartu kepada pemain bernomor punggung 5 tersebut. Kejadian kontroversial terus berlanjut. Terbaru kejadian tersebut terjadi dalam laga leg pertama semifinal antara timnas Malaysia kontra timnas Thailand. Timnas Malaysia sempat mencetak gol kedua pada laga itu, namun gol yang berasal dari tandukan Dominic Tan itu dianulir wasit asal Korea Selatan Kim Dae-yong. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo pun menyatakan Piala AFF 2022 membutuhkan bantuan teknologi video assistant referee atau VAR yang merasa Piala AFF 2022 akan memiliki kualitas yang lebih baik jika ada VAR. Barito Putra ikat Gustavo Tocantins. Barito Putra mulai serius berbenah diri jelang putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Setelah melepas 4 pemain lokal, kini klub asal Banjarmasin Kalsel ini bikin kejutan dengan mengikat Gustavo Tocantins. Pemain yang di putaran pertama berbaju Persikabo 1973 ini didatangkan dengan status bebas transfer karena telah dilepas klub yang bermarkas di Bogor itu. Dengan bergabungnya Gustavo, maka Barito Putra harus melepas 1 leg winner asingnya. Jika menilik posisi Gustavo sebagai striker, maka ada 2 sosok Brazil yang posisinya terancam. Rafinha dan Rafael Silva harus siap-siap angkat koper dari skuad Laskar Antasari di baru musim kedua nanti. Aksi bersih-bersih Persija di bursa transfer musim dingin BRI Liga 1. Persija Jakarta mulai satset di bursa transfer musim dingin BRI Liga 1 2022-2023. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu terus beraktivitas di lantai perdagangan. Persija Jakarta bergerak cepat untuk memboyong 2 pemain baru yang berposisi sebagai bek. Keduanya adalah Dandi Maulana dan Ahmad Birrul Walidain. Namun Persija hanya mengontrak keduanya dengan jangka pendek. Dandi dan Birrul cuma diikat Macan Kemayoran hingga akhir musim BRI Liga 1. Keberadaan Dandi
Dadi dan Birul akan sangat bermanfaat buat Persija Jakarta untuk putaran kedua BRI Liga 1, sebab keduanya dapat bermain sebagai bek tengah maupun sayap. Kedatangan Dadi dan Birul ke Persija Jakarta memakan korban. Macan Kemayoran melepas 3 pemain yang juga berposisi sebagai bek di bursa transfer paruh musim. Tim Ibu Kota memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Yuji Utomo, Hamrai Hanusa, dan Rangga Widiansyah. Hazim Kipu, pemain pertama yang cabut dari Arema di paruh musim. Arema FC awalnya berencana mempertahankan semua pemainnya di putaran pertama BRI Liga 1. Pada jeda hanya mendatangkan pemain baru tanpa mendepak pemain lama. Tapi rencana itu tak bisa terrealisasi, justru pemain yang memilih meninggalkan Arema. Minggu 8 Januari 2023, satu pemain berpamitan lewat story akun Instagramnya, yakni bek syarat pengalaman Hazim Kipu. Dia menjadi pemain pertama yang keluar dari Arema di paruh musim. Sebenarnya beberapa hari terakhir sudah ada sinyal jika Kipu akan hengkang di paruh musim. Dalam postingan story Instagram, beberapa teman dekatnya memberikan doa agar Kipu sukses di putaran kedua. Ini hal yang tidak biasa.